Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yudas pasal 1 ayat 5. Tertulis demikian, "Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yudas berisi satu pasal saja. Penulis surat ini bukanlah Yudas Iskariot, tapi Yudas yang adalah saudara Yakobus. Dengan ilham Roh Kudus, ia menuliskan pokok-pokok penting firman Tuhan untuk dihidupi oleh orang-orang yang beriman. Dalam surat ini ada dua hal utama yang menjadi pesan firman Tuhan. Yang pertama adalah mengingatkan setiap kita akan adanya ancaman dari para guru palsu dan pengaruh dari mereka yang merusak ajaran Tuhan dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, mengingatkan setiap kita supaya bangkit dan berjuang untuk mempertahankan iman kita sampai akhir. Dalam ayat yang kelima dari surat Yudas ini tertulis, "Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya." Maksud dari ayat ini, saudara, adalah bahwa sekalipun banyak orang yang telah dipanggil, tapi hanya sedikit yang dipilih. Hal ini bukan karena suatu takdir, melainkan disebabkan oleh karena pilihan dan ketidakpercayaan. Sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-14, bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah ditebus dari dosa oleh Kristus haruslah hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Iman kita kepada Tuhan ditunjukkan bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan kita. Ujian, cobaan, godaan, dan tantangan dalam hidup begitu banyak, tapi kita harus tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Bagian akhir dari surat Yudas menyatakan kuasa Tuhan yang sanggup menjaga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya untuk hidup tidak bernoda di hadapan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ada begitu banyak macam tantangan iman yang harus kita hadapi. Kita harus berhati-hati dengan berbagai ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berhati-hatilah juga dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa orang yang hidup dalam dosa bisa tetap selamat oleh anugerah Kristus. Saudara yang terkasih, janganlah kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang yang hidup dalam percabulan, perzinahan, hubungan yang tidak wajar. Ada beberapa gereja yang meresmikan pernikahan LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender diakui sebagai suatu kewajaran. Ini semua adalah dosa dan kekejian di mata Tuhan. Sama seperti penduduk Sodom dan Gomora yang mencari kepuasan-kepuasan tidak wajar. Sekarang ini ada banyak orang yang mengaku beriman, tapi hidupnya jauh dari iman. Dosa-dosa seksual merajalela, saudara, pada akhir zaman ini. Dan kita harus berjaga-jaga serta waspada akan situasi tantangan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pahami bahwa kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita bukan lagi hamba dosa. Masakan kita yang telah ditebus dari dosa masih hidup di dalam dosa? Janganlah kita menjual Tuhan Yesus hanya untuk kesenangan hawa nafsu dosa yang sementara. Janganlah kita mencari keuntungan seperti Bileam yang penuh dengan keserakahan, dan jangan kita seperti Korah
yang menghujat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kehidupan yang penuh tantangan ini, Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan bersemangat selalu dalam iman kepada Tuhan. Kehidupan iman adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, dan kita harus bersemangat dalam perjuangan iman kita ini oleh karena Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kita, memberikan kita tuntunan, penghiburan dan kekuatan, sehingga kita dapat meraih kemenangan sampai akhirnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami setia sampai akhir, dan agar kami tidak menyalahgunakan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami tetap menjaga kemurnian iman kami di hadapan-Mu. Kami tidak mau ya Tuhan hidup kami ini bernoda di hadapan Tuhan. Pimpinlah hidup kami senantiasa Roh Kudus. Kami mau buang segala hawa nafsu dosa, dan kami mau tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup menuruti kehendak firman-Mu. Kami berdoa untuk situasi dunia ini, di akhir zaman ini ya Tuhan, supaya Engkau ya Tuhan membangkitkan gereja-Mu, membangkitkan generasi muda, dan membangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka semua hidup dalam kebenaran-Mu, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, dan tidak terjatuh dalam berbagai-bagai dosa. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus tertanam dalam hati kami, dan bertumbuh serta berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami bersuka cita, karena Engkau ya Tuhan, yang selalu baik dan memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.